Get it when I get back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf ya, kok bukannya nggak kayak YouTuber. Oh, bukan YouTuber kita mah. Buat edukasi aja gitu. Kenalin dulu dong, gimana? Siapa kira-kira abang namanya nih? Oh, perkenalin, nama saya Andi Heriduan. Saya Komandan KSR PMI Kabupaten Tangerang. Komandan KSR? Iya. KSR itu apa sih? KSR itu Korps Sukarela. Dia wadahnya relawan PMI untuk usia 17 sampai 35 tahun. Oh, anak muda berarti ya? Anak muda. Kalau ininya, kalau kerjanya di PMI, kasarnya kerjanya apa sih di PMI? Kita bukan kerja, Apa kita tuh? sifatnya sukarela. Namanya Sukarela. juga dengan Korps Sukarela. Jadi dia lebih menjadi wadahnya anak-anak muda yang ingin menjadi sukarelawan PMI Di untuk Palang Merah. di Palang Merah gitu kan. Gitu. Selama COVID ini? Kegiatannya. Kita kegiatannya banyak di PMI. Kita sebagai relawan itu fungsi di PMI itu ujung tombaknya. Jadi setiap kegiatan PMI itu lebih banyak relawan yang bekerja gitu. Kalau maksudnya kalau sebelum COVID, kita kan maksudnya ranah Palang Merah kan yang gua tahu sih maksudnya ya. Kalau misalkan ada yang lomba, kalau ada yang ini pasti Palang Merah ada kan. Terus misalkan ada di pertandingan sepak bola Persita gitu tuh ada. Kalau selain itu kira-kira tugas relawan PMI itu apa sih? Gitu tuh. Ya relawan PMI itu banyak. Kita ada 3 fokus kalau di PMI itu. Ada bidang pelayanan, ada bidang penanggulangan bencana, ada bidang pengembangan SDM atau organisasi. Sifatnya mengedukasi kepada kayak anggota-anggota Palang Merah remaja yang ada di sekolah-sekolah. Ya, ataupun anggota Korps Sukarela yang ada di universitas. Gitu. Sebenarnya kalau kita kan tahu ya, maksudnya tuh benang merahnya nih PMI nih, kayaknya ke edukasi ke Palang Merahan misalkan. Tapi selepas itu karena Kaisar anak muda dong, harusnya karena Kaisar anak muda, ada tugas yang lain gitu tuh, mencakup hal yang lain apa enggak sih kira-kira? Ya banyak, karena sebagai ujung tombak itu tadi kita misalnya di penanggulangan bencana kayak kemarin saya bencana Palu Sigi Donggala. Nah relawan KSR ini nih atau Korps Sukarela salah satunya saya ini berangkat ke sana. Berangkat ke sana kita Gratis tuh. kita gratis. Dibiayai sama Pemda karena kebetulan kita mengatasnamakan Pemda Kabupaten Tangerang juga. Kita membawa misi dari Bapak Bupati sekaligus Palang Merah. Nah, di sana kita membantu para saudara-saudara kita di sana dengan memberikan pelayanan kesehatan, memberikan edukasi tentang kesehatan, tentang bencana, apa yang harus dilakukan nanti lagi kalau misalnya terjadi bencana. Kebetulan waktu pas di Palu itu kita kebetulan penempatan di Kabupaten Sigi. Siginya dia di daerah pegunungan. Nah, terus dia pas di sana kita berangkat itu memang sudah tidak diizinkan. Sebenarnya memang jalur untuk sana hanya udara. Nah, kebetulan kita lewat, nggak tahu kenapa beruntungnya bisa tuh pakai kendaraan darat. Nah, pas kita sampai longsor. Iya, jadi kita nggak bisa pulang. Coba ceritain pengalaman di sana itu. Abang ke sana kan tapi? Ke sana. Kita jadi timnya di sana. Nah, kebetulan di sana kita dibagi juga 2 tim. Satu tim untuk pembuatan watsan atau water sanitasi. Jadi bikin WC umum, bikin fasilitas masyarakat gitu kan. Nah, satu lagi timnya sebagai pelayanan kesehatan. Nah, saya termasuk di sana. Ber-10 bersama dokter dari Pemda juga, dari Dinkes. Dipilah-pilah juga. Dipilah juga. Gitu. Kita kan sama-sama anak muda nih, gitu kan. Kalau gue tanya nih, anak muda yang mau masuk jadi relawan Palang Merah, gimana tuh caranya? Apa yang menjadi hal yang paling menarik kalau lu mau masuk Palang Merah? Yang paling menarik? Iya. Ya, jadi kebetulan di PMI ini kita punya ada 4 anggota bahasanya. Kita bisa pilih tuh mau kemana aja. Kalau anak mudanya masih umur di bawah 17 tahun, itu bisa masuk Palang Merah Remaja. Bisa di sekolah-sekolahnya. Kalau anak mudanya sudah di atas 17 tahun, bisa pilih tuh, ada 3 lagi. Ada yang namanya donor darah sukarela. Apa tuh? Itu anak-anak muda atau generasi-generasi muda kayak gua gitu kan, yang pengen mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan nyawa, karena satu kantong darah bisa menyelamatkan 3 nyawa. Nah, bisa gabung tuh dengan cara melakukan donor darah setiap 2-3 bulan sekali. Terus ada juga Korps Sukarela tadi.
kayak gue. Jadi lulus dari sekolah, misalnya mau masuk di universitas, kalau ada bisa masuk unitnya, atau kalau enggak langsung gabung ke markas di APMI dimanapun. Misalkan di Kabupaten Tangerang deh. Di Gitu Kabupaten Tangerang langsung kesini aja. Langsung sini aja tuh. Iya. Siapapun datang boleh. Tapi nanti kan diseleksi melalui sistem rekrutmen. Nanti di situ kita kalau di Kop Sukarela pun dia nanti ada sistem eliminasinya dari mulai tes tulis, wawancara, psikotes, dan terakhir itu ada yang namanya diklat SAR-nya. Berarti ada diklatnya juga? Ada kalau untuk Kop Sukarelanya. Berarti memang benar-benar dipilih ya? Dipilih. Orang pilihan dong. Tuh. Waduh, saya orang pilihan. Karena ya tadi, kalau jadi Kop Sukarela ini, dia itu ujung tombak yang paling tangguh, karena harus siap ditempatkan di mana saja dan kapan saja. Oh, mungkin kenapa harus yang muda kali ya? Muda. Tapi kalau yang tadi 17 sampai 30 tahun ya? Berarti kalau 35 ada lagi tuh? Ada lagi. Apa tuh? Kalau udah sampai di atas 35 tahun tapi masih punya jiwa mudanya yang mengembang-gembang, itu bisa masuk namanya tenaga sukarela. Oh iya. Nah, tapi tenaga sukarela ini dia harus punya yang namanya profesi. Misalnya profesinya desainer, atau profesinya dokter, atau profesinya pelawak sekalipun. Komeng itu tenaga sukarela APMI juga loh. Kabupaten? Bukan. Oh, bukan. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Iya. Tapi di kita siapa yang kira-kira yang muda tapi udah tenar gitu? PMI ada nggak? Belum kali. Belum ada. Kalau ada yang pengen bisa masuk ya. Datang aja langsung. Datang aja ke markas. Bisa. Markasnya di Bitung ya? Iya. Coba dong, tadi apa lagi? Kan 4 ya? KSR, PMR, satu lagi? DDS. Iya. Oh, donor darah sukarela. Oh, iya. Gue sih penarik yang tadi sih. Lu berangkat nih ke Palu. Kita tahu dong itu tempat bencana ya. Iya. Punya rasa takut nggak di situ? Punya pastinya. Cuman tadi berhubung kita sudah lulus diklat SAR ini, nah yang namanya rasa takut itu sudah bisa ditangani. Gitu. Iya. Jadi yang nggak usah jauh-jauh, waktu pas kita baru pertama kali datang aja, gara-gara longsor itu di hari pertama, pas kita sampai langsung ada beberapa relawan dari komunitas lain atau organisasi lain, kita nggak bisa sebut namanya, langsung down. Itu dia berantem sama warga dan tentara, gara-gara minta didahuluin untuk berangkat naik helikopter biar pulang. Baru datang mau pulang? Enggak, dia baru sehari udah ngasih bantuan dan dia pengen pulang. Oh, jadi nggak mau lama-lama. Parno kali ya? Mungkin Parno pertama, kedua karena mungkin mereka juga nggak mempersiapkan diri lebih baik gitu kan. Mungkin kayak stok makanan yang nggak ada atau apa, kita nggak tahu gitu kan. Tapi itu yang membuat kita datang tuh kaget, langsung ricuh gitu kan. Gitu. Makanya tapi kalau berhubung kita PMI ya, kita waktu itu dan alhamdulillah sudah terdidik, jadi longsor. Oh ya udah, berarti kita coba nunggu kira-kira seminggu. Ya udah, berarti kita bertahan coba sebuat kita. Ya. Tapi kita di sana kebetulan 4 hari. Berarti semua sebelum berangkat semua udah persiapin ya? Persiapin. Pengalaman segala macam juga. Tapi hal yang paling menarik pas lu di sana apa tuh? Anda jadi datang ke kita dipecah lagi karena ternyata ada satu desa yang di atas gunung yang nggak bisa dilalui benar-benar pakai kendaraan roda 4 karena jalannya sudah longsor parah. Nah, hasilnya saya dibagi 3 orang, saya sama dokter sama perawatnya 1. Nah, kebetulan saya di situ bertugas untuk membantu dokter sebagai asisten dan apotekernya, jadi membagi obatnya sekaligus administrasinya. Itu kita bertiga datang ke desa namanya Winatu. Iya, di Palu itu. Di Sigi. Di Sigi. Masih di Sigi. Nah, itu aksesnya menggunakan motor modifan orang-orang sana, motor biasa jadi motor kayak motor cross. Kayak motor trail. Iya, motor trail. Itu perjalanannya lumayan mantep. Dia kemiringannya udah sampai hampir kalau seandainya tuh motor nggak punya rem mungkin langsung mundur. Atau remnya belum mundur. Nah, kebetulan kita berangkat ini pas pulangnya ada cerita menarik nih. Udah melewati beberapa anak sungai, bahkan sungai besar, ataupun kita ngelewatin tebing-tebing. Jadi ini jalan bahan motor, sebelahnya ada tebing, sebelahnya batu gede gara-gara longsoran. Wah, kalau dia nggak punya mental, ya udah lewat lah. Tapi yang lebih parahnya lagi waktu itu, untung pas di turunan terakhir rantai motor si abang ini di motor gua putus. Terus alhamdulillahnya itu turunan terakhir. Jadi turun dengan rantai putus. Masih tetap selamat tapi. Iya. Karena yang mereka bilang ya memang treknya
kadang sekali 2 kali resikonya rantainya putus karena saking ekstrimnya jalan itu ya. jalan itu. Parah ya. Berarti sebenarnya kalau anak muda pengen jadi relawan PMI sangat diperlukan ya. Sangat diperlukan dan tapi harus siapin mentalnya dulu. Oh iya. Dan tadi kita nggak ada yang tahu karena kemarin kita dikasih tahu jangan ke sana. Karena resikonya tadi hujan sedikit berarti gua nggak pulang. Karena resiko longsor tadi. Karena resiko longsor pertama, kedua yang gua lewatin tanah sungai dan sungainya. Dan jadi kalau hujan ya jadi nggak bisa lewat. Sungainya besar gimana? Udah jelas nggak bisa lewat itu ya. Jelas nggak bisa lewat kalau hujan. Berarti benar-benar maksudnya orang-orang yang mau mentalnya siap, orang-orang yang mungkin udah punya pengalaman, tapi pengalaman itu dikasih kan? Dikasih. Jadi salah satunya di diklat dasar itu, karena kan di diklat dasar itu ada yang namanya long march. Jadi jalan dari satu titik ke titik yang ditentukan. Nah, teman-teman cuma bawa perlengkapan pribadi itu terbatas dari cuma bawa baju satu pasang, cuma bawa makan bekal seadanya, sama dikasih duit Rp2.000. Rp2.000 untuk jalan 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Berapa kilo itu? Ya, yang saya tahu itu berapa kilo. Kalau waktu gua dari Ahmad Yani sampai Jambe. Sampai Jambe. Di mana itu Jambe? Ya kenal itu daerah Jambe itu di mana itu? Ya, Kabupaten Tangerang juga ada. Kabupaten Tangerang. Kebetulan saya dari Jambe sih. Iya. Mas. Tahu lah berarti jauhnya sama ya. Iya. Lumayan ya, 120 kiloan kali ya. Ya, pokoknya jalan kaki lah itu ya. The best. Apalagi ya? Coba terus aja kali ya direkam. Iya. Lu nggak ngebahas COVID nih? Salah, nanti ujung. Apa ya kira-kira? Lemi mau udah kali ya, udah kelar. Ya terserah lu. Udah ya. Lu ngomongnya santai. Santai itu. Santai itu udah. Tuh ini musim kayak berapi-api ya semangat. Canggung gua kalau ada orang ngomong begitu. Apa ya? Kalau di COVID nih, teman-teman tenaga sukarelawan kabupaten, KSR lah katakan, selama ini ngapain aja? Ya kebetulan. Enggak selama ini ngapain aja, seolah-olah gue ini ya, bukan nggak tahu, maksudnya seolah-olah gue lu nggak ada kerjanya gitu, bukan gitu maksudnya, maksudnya apa ya, benang merahnya gitu tuh, teman-teman KSR ini ngapain gitu. Ya. Nah ini sebentar, kita kalau ngomong itu data ya. Yoi, mantap. Gue ngerokok ya, nggak apa-apa. PMI Kabupaten Tangerang untuk sampai saat ini sudah memberikan spraying disinfektan selama masa COVID ini sudah lebih dari 1036 titik. Sudah lebih ya, 1036 titik. Lalu kita ada pelayanan ambulans dan jenazah, ada 2 ambulans dan jenazah. Jadi baik warga yang butuh ambulans untuk dianterin ke rumah sakit ataupun dari rumah sakit ke rumahnya ataupun ada yang meninggal, itu kita melakukan pelayanan juga. Lalu kita melakukan distribusi bantuan dari paket COVID yang namanya sabun, masker, hand sanitizer. Bahkan kita juga melakukan bantuan seperti pemberian sembako ke warga-warga yang membutuhkan. Lalu kita memberikan cairan disinfektan sudah sampai 1.000 liter ke warga Kabupaten Tangerang. Kita juga memberikan 124.980 piece masker ke seluruh warga Kabupaten Tangerang. 61.300 buah sabun batang. Serta 33 baju hamzat ke beberapa kayak kecamatan atau warga desa yang butuh karena ada yang meninggal waktu itu. Ada lu punya keluh kesah nggak sih sebenarnya gitu tuh, maksudnya respon dari masyarakat atau mungkin permintaan masyarakat yang kadang-kadang kurang respect nih gitu tuh, ada nggak sih pengalaman begitu atau semua menerima dengan baik? Ya yang namanya keluh kesah pasti dimanapun pasti ada ya, cuman ya kita mentolerir hal itu semua karena bagi kita datang ke sini sebagai sukarela, jadi ya semua ditelan aja dulu ya. Ikhlas aja kali ya. Ikhlas. Tapi selama COVID ini, maksudnya ada daerah yang belum tersentuh nggak sih? Yang malah disinfektan gitu tuh. Kebetulan untuk seluruh wilayah Kabupaten Tangerang, insya Allah sudah semua ditempuh, sudah semua dijamah baik dari yang zona merah, dari kayak Kelapa Dua, Curug, Pasar Kemis, sampai daerah yang zona hijau kayak daerah Solear atau daerah
Gunung Kaler, tuh semua udah. Kalau penyemprotan misalnya disinfektan itu ada permintaan nggak sih harusnya? Iya, di situ ada proses dan ada permintaannya. Oh, harus ada permintaan. Berarti nggak bisa ujuk-ujuk lu langsung nyemprot gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa karena kan tadi misalnya kita menyemprot itu kan ada dasarnya. Pertama, mungkin di sana banyak aktivitas warga atau masyarakat. Contoh kayak di Pemda, kayak di musola, masjid, gereja atau tempat ibadah lainnya, bahkan sekolah atau tempat fasilitas umum pemerintah pun kita Semprot. semprot. Oh, berarti maksudnya nggak semua desa gitu, nggak semua rumah disemprot juga ya? Nggak semua, tapi kalau mereka minta kita kasih. Karena sekarang juga kebetulan PMI sudah memberikan beberapa alat gendong penyemprot disinfektan ke beberapa desa. Beberapa desa. Oh iya. Tapi kita menjamin bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang ini sudah memilikinya minimal. Tapi tanggapan lu nih, gue nanya tanggapan lu. COVID lah, katakan COVID. Gimana ya gue ngomongnya? Agak serius nih. Oke. Kita bisa ngelawan COVID ini nggak sih? So, kita kan ngelihat lu udah dikasih disinfektan nih, lu dikasih bantuan hand sanitizer segala macam gitu tuh. Sebenarnya secara ada nggak sih secara psikologis ternyata lu tersugesti akhirnya lu kena, secara pikiran ternyata lu stres akhirnya imunitas lu tumbuh, itu tuh mempengaruhi nggak sih sebenarnya gitu tuh? Jelas. Apa cuma COVID itu virus terus langsung nyampe ke lu udah gitu aja? Iya, jadi begini, yang namanya COVID itu kan virus. Nah, virus itu hakikatnya dari dulu juga udah ada. Iya. Tapi kayak sekarang COVID itu sebenarnya kan pengembangan atau dia mutasinya bahasanya tuh dari penyakit sebelumnya kayak MERS, SARS gitu kan. Nah, ini yang lebih. Jadi dia evolusi lah bahasanya. Berevolusi ya. Evolusi gitu. Jadi lebih ganas atau sejenisnya. Nah, hakikatnya semua orang bisa kena. Semua orang bisa kena. Tapi tadi semua orang juga bisa sembuh. Semua orang bisa sembuh. Tadi bagaimana caranya? Berpikir positif. Kalau sakit ya sudah, istirahat yang cukup. Berarti pikiran ngaruh banget ya? Ngaruh banget. Iya, terus dari berpikir positif, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, serta jangan lupa olahraga, itu bisa meningkatkan imunitas serta antivirus yang ada dalam tubuh kita. Jadi biar virus ada, ya tapi kan antivirus kita juga kuat gitu. Iya, betul. Lu ini nggak? Kemarin itu kayak ada ini ya, apa namanya? Bukan rumah singgah apa ya? Yang di Kabupaten Tangerang. Iya, itu namanya rumah singgah. Rumah singgah ya? Rumah singgah. Lu tugas di situ nggak? Oh, kebetulan enggak. Oh, enggak. Iya. Tapi ada teman dari sini yang ke sana? Ada. Di sini kita ngirim 10 orang. 10 orang. Terus mereka itu di sana ngapain tuh? Macam-macam. Oh, dibagi tugas lagi gitu. Sama kayak teman-teman di sini kita juga ada yang dikirim ke pusat juga. Teman-teman relawan itu juga tugasnya kayak salah satu gunner. Dia yang kalau teman-teman lihat misalnya di Kabupaten Tangerang ada mobil truk. Iya. Suka nyemprot-nyemprotin tiba-tiba. Itu tim gunner kita. Oh, tim gunner itu. Iya. Oh. Berarti berapa bulan mereka di sana? Ya dari April Mei kayaknya. April Mei 2 bulanan berarti. Ya 2 bulan sampai 4 bulan kayaknya. Oh, lama juga. Tapi jadi kurus nggak? Nggak, maksudnya gue lihat di media sosial kan tim medis itu yang kayak keringetan, yang kayak capek banget gitu. Maksudnya kan lu ngelihat langsung nih teman-teman relawan dari kabupaten. Maksudnya dari segi kesehatannya segala macam. Alhamdulillah berhubung itu Pemda yang bikin gitu ya. Teman-teman alhamdulillah bahasanya dirawat dengan baik di sana meskipun kita berhadapan dengan virus dan sejenisnya. Jadi kita di sana sukarela, pemerintah juga responsnya baik gitu kan, dengan cara teman-teman kita diberikan fasilitas tempat tinggal, diberikan tempat isolasi ketika sudah bekerja gitu kan, lalu diberikan makanan yang bergizi. Ya alhamdulillah nggak ada yang buruk sih. Oh iya. Maksud gue kan akhirnya kalau misalkan lo jadi relawan ya, maksudnya bukan apa-apa kalau misalkan tidak diperhatikan, maksud gua jadi petugas relawan yang suka rela ya, sanksi sosialnya sangat tinggi dong. Ya, ketika lo bersentuhan dengan, maaf ya, kadang-kadang orang yang meninggal aja dikatakan COVID, keluarganya kena dampak gitu kan. Iya, itu ada cerita tuh begitu. Iya kan, maksudnya gitu. Apalagi ini yang benar-benar berhadapan langsung dengan orang yang kena virusnya, sanksi sosialnya pasti tinggi dong. Ada salah satu teman kita kayak gitu kejadian. Jadi tetangganya tahu anaknya itu ada di rumah singgah Kabupaten Tangerang. Satu keluarga diacukan, diisolasi gitu sama masyarakat. Nggak boleh ini segala macam dicemooh dalam artian kayak
ngapain sih anaknya jadi bikin takut kita aja gitu. Udah anaknya nggak boleh pulang-pulang ya sampai tugasnya selesai, sampai begitu. Ada begitu. Ada begitunya. Ada kejadiannya. Ada. Tapi petugas enggak nih. Kalau dari PMI kabupaten. Itu relawan PMI. Itu relawan PMI. Iya. Oh. Ada yang kayak gitu kejadiannya. Jahat amat ya. Enggak jahat sih, mungkin parno kali ya. Ya mungkin Parno kayak gitu. Tadi mungkin edukasinya kurang. Edukasinya Bahkan kurang. ada juga warga yang terlalu inisiatif. Itu hobinya di kompleknya itu nyemprotin disinfektan ke manusia. Tapi Karena salah kan pertama, itu? itu kan salah. Makanya kan kita ketika tahu kayak gitu di beberapa lokasi kita samperin, kita kasih edukasi, kita sampaikan ke RT RW-nya, bahkan ke petugasnya bahwa cara disinfektan bukan untuk manusia, dia hanya untuk benda mati. Jadi kayak nyemprot mobil silakan, nyemprot sepatu silakan, tapi jangan orangnya langsung. Bahaya juga ya. Iya. Iya, maksudnya kan akhirnya COVID ini bukan hanya sebatas virus yang berbahaya ya, tapi ketika lu kena, lu punya sanksi sosial yang mungkin masyarakat yang luas nanggepin itu, yang terlalu parno, kurang edukasi mungkin ya, akhirnya kan punya dampak kemana-mana gitu. Itu makanya tugas kita tadi salah satunya kan dari 3 itu, salah satunya pengembangan organisasi atau masyarakat, salah satunya itu ada edukasi gitu kan. Kita edukasi baik ke orang sekitar kita, lingkungan kita, bahkan masyarakat. Tapi ada masyarakat yang suka relawan datang ke sini nggak buat jadi relawan? Ada banyak kok, banyak respon baik dari masyarakat. Bahkan ada juga ketika kita penugasan, misalnya menyemprot daerah-daerah tertentu atau rumah warga. Nah, ada yang warga pun dengan sukarela dia memberikan makanannya untuk kita. Oh, jadi dikasih. Dan itu juga itu tadi salah satunya. Gua waktu long march itu dari Ahmad Yani sampai Jambe itu dengan 2.000 juga gua nggak kelaparan karena tim gua lewat ada warga yang manggil suruh makan. Iya. Sukarela ngasih. Karena melihat ada logo PMI gitu. Karena tadi mereka mungkin pernah dibantu sama PMI saat bencana apapun dan bagi mereka ya mungkin bagi mereka itu balasannya kali ya. Ya maksudnya maksudnya ada beberapa berita kan ya, akhirnya punya dampak ke masyarakat, ke keluarga segala macam, isolasi segala macam. Tapi pemerintah Pemda baik ya responnya untuk itu. Alhamdulillah kalau begitu kan. Tapi pengalaman nyemprot itu ada nggak dapat penolakan segala macam? Nggak ada kali ya penolakan atau minta terus-terusan gitu. Ada penolakan? Ada penolakan. Jadi untuk beberapa daerah misalnya dia tadi parno segala macam nggak mau karena ini nggak ada izinnya gitu. Beberapa perumahan atau beberapa daerah gitu. Malah mereka nggak mau gitu. Nggak mau karena bagi mereka dia emangnya di sini ada COVID gitu. Enggak gitu. Padahal buat antisipasi ya. Sebenarnya COVID juga benar kata tadi lo ya ngomong. Nggak kalau lu cuma sebatas nyemprotin, cuma sebatas cuci tangan, kalau pola hidup lu yang nggak sehat juga punya dampak itu ya. Sama kayak kita kalau kerjanya bangun tidur nggak makan bergizi, nggak olahraga, nggak makan materi, pasti kan punya dalam potensi. 1 bulan pasti punya potensi flu, batuk, pastilah sekali 2 kali mah. Oh iya. Sulit juga ternyata ya. Iya. Punya niat baik akhirnya. Ya itu kurang edukasi mungkin. Ya tadi karena namanya manusia gitu kan punya banyak pendapat, jadi ya kita respon dengan baik aja. Tapi penyelesaiannya? Ya kayak kita edukasi bahwasanya ini salah satu cara pencegahan dari PMI gitu kan untuk masyarakat, karena selama ini juga masyarakat membantu dan mensupport PMI gitu kan dengan memberikan donasi dan sejenisnya. Nah, kita memberikan respon seperti itu, tapi mereka kalau menolak ya sudah kita pulang. Udah pulang aja gitu. Pulang aja ya, nggak bisa. Nggak bisa maksain juga ya. Bisa maksain karena prinsip PMI ya kalau kita bantu kita akan bantu, tapi kalau mereka tolak kita juga nggak maksa. Oh iya. Sukarela namanya. Nah kalau lu kan nih anak muda sih kayaknya senang jalan-jalan kali ya. Iya. Mungkin kita bukan melihat dari sisi gembiranya ya, tapi mungkin di anak muda PMI juga punya potensi yang kita ngumpul bareng-bareng, kita bahas, ada orang-orang kreatifnya, ada nggak pengalaman begitu? Ada. Apa aja tuh kira-kira? Jadi di Palang Merah itu ada kegiatan tahunan 5 tahunan sekali untuk anak mudanya, itu namanya Temu Karya Relawan Nasional se-Indonesia. Bahkan ada tamu luar negerinya juga. Oh iya gitu. Nah kebetulan itu terlaksana tahun 2018. Nah gua perwakilan KSR satu-satunya dari Kabupaten Tangerang. Oh iya. Yang kesana. Ya mewakili Provinsi Banten. Ya di situ gue kebetulan jadi Kang Nongnya,
dari Banten. Nah, di situ kita ada namanya diskusi-diskusi tentang apa namanya isu-isu global, tentang bagaimana apa memberikan pengaruh atau memberikan manfaat buat masyarakat di sekitar situ gitu. Banyak lah kegiatannya, bahkan ada kreasi-kreasi gitu kan, pentas seni dan sejenisnya. Iya. Berarti sebenarnya PMI juga luas ya. Luas. Lu punya karya, misalkan lu suka di seni, lu bisa desainer mungkin. Iya. Tetap butuh ya. Butuh semua hal yang ada di dunia ini PMI butuh. Olahraga termasuk segala macam. Butuh. Kalau kita contoh apa namanya teman-teman dari Mapala beberapa universitas itu kadang undang kita untuk dari ngisi materi tentang pertolongan pertama di alam. Nah, kalau kita bukan anak olahraga gimana? Terus kalau seandainya ada beberapa kegiatan kayak PON, kayak Popda atau Asian Games kemarin kan kita kan salah satunya juga untuk nge-backup tim medisnya. Nah, itu kan kita juga harus tahu, kalau olahraga kira-kira potensi cedera atau apanya kan gimana gitu. Nah, dan fisik juga harus kuat. Kayak kita ngikut acara apa namanya lari fun run gitu kan, otomatis kita juga ikutan lari dong. Oh, ikutan lari, bukan nunggu di pos. Ya kan ada yang nunggu di pos, tapi tetap ada tim yang harus lari juga, minimal buat mantau seluruh area itu. Oh iya. Jadi olahraganya harus kuat. Berarti PMI terbuka untuk semua kalangan. Semua kalangan, naik sepeda, naik gunung, lari atau atletik, renang sekalipun kita juga. Renang punya potensi cedera juga. Tenggelam. Oh, tenggelam. Ya, kan kita juga bantu. Oh iya. Iya, waktu itu kejadian juga waktu pas acara Popda, gue jagain anak-anak renang. Nah, kebetulan anak-anak renangnya ada yang kram. Nah, akhirnya kita bantu. Oh iya. Tapi ternyata maksud gua nggak ada, maksudnya kalau lu masuk ke sini nggak melulu tentang soal bagaimana lu jadi PMI ya. Malah bisa ngembangin kreativitas. Kreativitas kayak salah satu contoh nih, gue anak matematika, gue sarjana matematika, di sini gue punya potensi atau mengembangkan potensi gue dengan cara menganalisis data, dengan cara memprediksi apa-apa yang bakal terjadi gitu kan, gitu. Nah, makanya gue di sini alhamdulillah dikembangin sama PMI dengan diberikan pelatihan atau spesialisasi bahasanya kalau di sini. Namanya ada pelatihan asesmen, ada pelatihan manajemen tanggap darurat bencana. Nah, salah satu dari kayak gitu, itu ngebuat gue jadi tahu nih, kalau bencana itu harus ngitung apa aja, apa yang harus diperhitungkan, sehingga bantuan apa yang terbaik atau yang paling tepat sasaran ke sana. Oh iya gitu. Iya, maksudnya kan gue kesini juga karena ke PMI ya, maksudnya datang ke sini karena ternyata di sini ada ketua umum komandan bahasanya ya. Komandan. Saya komandan sukarelawan anak-anak muda gitu tuh. Ternyata anak muda di sini nggak melulu tentang kepala merahannya saja gitu tuh. Harus berarti kalau lu punya potensi juga apapun kembangkan di sini. Yang penting lu punya jiwa sukarela itu ya. Tapi nggak sesuka-suka dan serela-relanya kan. Ya pasti setidaknya kalau teman-teman memberikan ada apresiasi gitu. Oh ya gitu ya. Itu aja kali ya. Boleh. Nanti kita ngobrol panjang lagi kali abis ini. Ya. Mungkin nanti teman-teman kalau mau kalau mau gabung ke sini datang aja ke sini. Datang aja ke markas PMI Kabupaten Tangerang, lokasinya di Jalan Raya Curug KM 02, dia Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Pokoknya dari pertigaan Bitung, kalau dari arah Tiga Raksa atau Citra langsung belok kanan, nggak jauh di sebelah kanan. IG-nya ada nggak? IG-nya ada. Kalau IG-nya untuk PMI-nya PMI Kab.Tangerang, kalau KSR PMI Kabupaten Tangerang. Oh, jadi udah ada semua media sosial kita lengkap. Ya betul. Jadi kalau teman-teman mau gabung di PMI langsung DM aja, atau mungkin lebih enaknya datang ke sini. Lebih enaknya lagi kalau mau ngobrol-ngobrol dulu, lu mau ngembangin kreativitas lu lewat Palang Merah bisa ya? Bisa, apalagi anak-anak mudanya. Oke, itu aja kali ya penutupannya, nggak usah bagus-bagus lah, bukan YouTuber juga. Makasih semua.